Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Semangat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagi Bapak Ibu guru calon peserta PPG 2022 pasti banyak pertanyaan tentang apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 atau apakah saya tidak bisa atau TMT saya tidak mencukupi, saya harus bagaimana? Nah, ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan FAQ atau Frequency Asked Question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ini kita bisa dilihat di alamatnya yaitu di ppg.kemendikbud.go.id/faq/seleksi-administrasi-ppg dalam jabatan. Silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di situ. Oke, kalau tidak ini saya akan membacakan. Yang pertama, di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG? Nah, informasi akurat dapat Anda dapatkan melalui laman resmi PPG yaitu ppg.kemdikbud.go.id dan Instagram @ppgkemendikbud. Jadi kalau kita mendapatkan dari Google, terus kata orang, kita jangan mudah percaya. Kita cek dulu kebenarannya melalui halaman resminya. Yang kedua, kapan PPG dalam jabatan akan dimulai? Nah, silakan memantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah mendapatkan surat resmi, surat edaran resmi maksud saya tanggal 4 Februari. Silakan dibaca lagi. Bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Tata cara pendaftaran juga sama, sudah kemarin di surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan per tanggal 4 Februari 2022. Selanjutnya apa persyaratannya atau siapa saja yang bisa mengikuti? Sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat dan membacanya di surat edaran tanggal 4 Februari. Nah, karena kita seorang guru, maka kita harus rajin-rajin membaca Iqra. Kita saja sering meminta murid kita membaca. Jadi kita harus rajin-rajin membaca dan memahami apa yang menjadi tujuan kita ke depannya. Selanjutnya, saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita harus melakukan pelaporan melalui akun SIM PKB masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPMP. Silakan Bapak Ibu yang mengalami kendala akun SIM PKB-nya lebih dari satu, silakan mendatangi dinas atau LPMP provinsi terdekat Anda. Kemudian, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Nah, jawabannya ini dari Kemendikbud ya, bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Jadi, kalau banyak pertanyaan kok saya tidak ada notifikasi atau saya tidak bisa PPG. Nah, karena Bapak Ibu tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa dipanggil atau tidak mendapatkan notifikasi. Kemudian kalau Bapak Ibu mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB masing-masing, maka Bapak Ibu merupakan calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik tahun 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, ini jawaban yang membagongkan Bapak Ibu. Jika Anda telah lulus seleksi akademik 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Nah, ini seperti yang terjadi pada saya. Saya sudah lulus seleksi akademik atau pretest di tahun pertama ada pretest itu. Tapi saya terkendala TMT, maka saya menunggu selama 5 tahun dan alhamdulillah semoga tahun ini rezeki saya. Sekarang kan TMT-nya sudah dinaikkan, ada dua tipe seleksi. Yang pertama TMT di bawah 2015, yang kedua yaitu 2016 sampai Januari 2019. Semoga Bapak Ibu yang kemarin lulus pretest tapi harus mengulang, gak apa-apa, kita harus tetap semangat. Selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jawabannya, bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Silahkan memantau info resmi melalui SIM PKB masing-masing. Jadi kan kemarin di tahun 2021 Bapak Ibu yang sudah mendapatkan
lolos pretest itu dipanggil lagi untuk melaksanakan seleksi administrasi. Nah, dari seleksi administrasi tersebut kan tidak semuanya bisa terpanggil. Yang lolos tapi belum terpanggil di tahun 2021, Bapak Ibu tenang saja karena akan dipanggil di tahun ini. Semoga ya, insya Allah. Selanjutnya, saya sedang mengikuti program guru penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Jawabannya, calon peserta yang sedang mengikuti guru PGP dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Jadi bisa Bapak Ibu, yang penting nanti waktunya bisa Bapak Ibu atur. Karena ini sama ya, program guru penggerak ini programnya lama sekali. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap kalau seandainya ikut terpanggil. Selanjutnya, ini banyak juga nih yang menjadi pertanyaan dari guru-guru agama. Apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenak? Jawabannya, tidak. Guru di bawah naungan Kemenak mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kemenak. Nah, ini biasanya melalui akun simpatika masing-masing. Jadi, harap bersabar sama-sama ya. Nanti bisa dilihat di akun simpatikanya masing-masing. Ini. Saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Latsar. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Jawabannya, bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya PPG bukan merupakan sasaran program PPG 2022. Jadi karena dulu ya, mau alasannya apapun itu terhenti di tengah jalan, maka Bapak Ibu tidak bisa dipanggil lagi. Jadi mohon semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lancar untuk bisa sampai selesai mengikuti PPG ini ya. Selanjutnya, saya mengisi profil fungsional jabatan. Fungsional saya tidak ada yang apa yang harus saya pilih? Nah, ini silahkan diisi strip besok kalau kita sudah mengisi administrasi pertama, besok kita akan mengisi fungsional jabatan, mengisi jurusan kita, mengisi prodi kita. Jadi kalau tidak ada bisa diisi strip. Apakah status guru honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Jawabannya, honorer bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2022 karena yang dipersyaratkan untuk sekolah negeri yaitu minimal SK dari kepala daerahnya, untuk yayasan maka dari ketua yayasan harus guru tetap, seperti itu. Kemudian, prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Jawabannya, silahkan memilih tidak ditemukan. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 dan atau D4. Selanjutnya, prodi ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Nah, ini kemarin di surat edaran itu ada 27 lembar, silakan Bapak Ibu melihatnya. Ada mengenai linearitas, silakan dicek itu. Pastikan baik-baik bahwa linearitas Bapak Ibu sesuai dengan apa yang akan didaftarkan. Selanjutnya, setelah lulus seleksi administrasi apa langkah selanjutnya? Bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022, maka menunggu informasi berikutnya tentang pelaksanaan seleksi akademik atau harus memantau ppg.kemdikbud.go.id login dengan akun SIM PKB. Nah, seperti itu mungkin banyak pertanyaan Bapak Ibu sudah bisa terjawab dari FAQ yang disediakan oleh Kemdikbud. Nah, semoga Bapak Ibu yang menunggu PPG sudah bertahun-tahun belum dipanggil, semoga tahun ini rezeki Bapak Ibu supaya bisa terpanggil PPG. Dan bagi yang belum, harap bersabar, semuanya pasti pengen segera PPG, tapi pemerintah juga menyediakan kuota. Kita selalu mendukung program pemerintah dengan bersabar, dan pastinya kalau memang nanti rezeki kita tidak akan kemana. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.